Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di bagian peracikan nutrisi. Kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai bagian terakhir ya untuk dasar peracikan nutrisi, yaitu kalkulasi dan optimasi. Sebelumnya pastikan teman-teman sudah memiliki database-database pupuk-pupuk yang sekiranya akan teman-teman gunakan di kalkulasi atau peracikan pupuk ke depannya dan formulasi dari unsur hara komoditas yang mau teman-teman gunakan seperti itu. Entah itu selada, entah itu buah, cabai dan lain sebagainya, seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk materi yang sebelumnya ini kita kan sudah mendapatkan opsi pupuk untuk racikan atau kalkulasi seperti itu. Nah, ini adalah contoh dasarnya: Kalnit, FeDTA, FlexG, KNO3, magnesium sulfat, monoamonium fosfat, MAP, monokalium fosfat, SOP dan Vitaflex. Ini dasarnya ya teman-teman ya, basic gitu. Tapi kalau teman-teman mau mix and match atau menambahkan atau bahkan mengurangi, silahkan saja bisa dicoba seperti itu. Nah, ini langkah selanjutnya seperti itu. Nah, ini alur peracikan nutrisi kita sudah ada di akhir, yaitu kalkulasi dan optimasi dari racikan pupuk kita seperti itu. Nah, ketika teman-teman membuka bagian dari hydrobody, nah di sebelah bagian kanan bawah ini akan ada menu yang seperti ini, teman-teman, dari volume, concentration units dan lain sebagainya. Oke, kita dari sebelah kiri atas ya, teman-teman, dari volume. Nah, volume itu kita isi eh apa namanya? Dalam satuan liter ya, biar lebih gampang seperti itu, satuan metrik seperti itu. Nah, ini ada dua opsi teman-teman, ada dua tipe lah istilahnya, dan ini berhubungan sama di bagian bawahnya, solution preparation type. Nah, ini kita isi volume total dari tangki penyimpanan yang akan kita pakai untuk menyimpan nutrisi jika kita memilih direct addition di sini. Nah, jika kita milih direct addition, maka ini adalah volume total. Total dia. Dari tangki, misal tangki 2000 liter. Kita pilih direct addition ya. Kita isi 2000. Akan tetapi, jika kita memilih concentrated A and B solution, kalau kita menggunakan larutan stok, nanti saya akan jelaskan untuk pembuatan larutan stok. Ini adalah bagian dari dasar hidroponik. Mungkin teman-teman bisa merefresh lagi apa itu larutan stok. Kita nanti akan merubah ini. Kalau kita pakai yang larutan stok ya teman-teman ya. Kalau kita pakai larutan stok, concentrated AB solution, di sini, ini kita larutan stok. Biasanya maksimal dia itu, biasanya di tangki 2000 liter itu 20 liter. Jadi kita isi 20 aja. Itu. Nah, concentration factor ini nanti akan saya bahas di bagian pembuatan larutan stok. Seperti itu ya teman-teman. Concentration unit kita pilih ppm, akan biar lebih gampang untuk perhitungannya. Mass units kita pilih gram, isi model LMC V2 default aja seperti itu untuk memudahkan kalkulasi teman-teman. Nah, kemudian di sini di bagian calculation type, di sini kita pilih yang input desired concentration karena kita ingin pupuk tersebut memenuhi konsentrasi dari formulasi unsur hara yang kita berikan. Misal kita ingin nitrogen NO3- dia 200 ppm. Kita ingin pupuk yang kita berikan itu ya sesuai 200 ppm juga. Berapa gram kita kira-kira? Nah, itu. Akan tetapi kalau kita pilih concentration from Wicks, nanti kita menentukan berat pupuknya. Nanti berat pupuknya, misal saya ingin pupuk ini 100 gram. Nah, maka unsur harian dapatnya segini. Nah, itu kita agak susah. Jadi kita pilih yang input desired concentration saja, seperti itu. Nah, untuk ngeran atau menjalankan kalkulasi, tinggal pencet carry out calculation saja. Nah, ini yang akan kita pakai untuk kedepannya, teman-teman. Jadi defaultnya adalah direct addition dulu. Biar kita nggak ribet untuk menentukan pupuknya. Karena
untuk concentrated A and B solution ini atau larutan stok ini apa namanya? Bisa ditinggal dulu lah itu untuk mendapatkan formulasi pupuknya seperti apa dulu, seperti itu ya. Ini defaultnya yang akan kita pakai untuk praktis ke depannya seperti itu. Oke. Oh ya, sebelum itu pastikan teman-teman dari sini, dan dari sini itu teman-teman sudah selesai untuk menjalankannya. Formulasi, misal formulasi dari Sadiva. Terus kemudian database-nya sudah ada. Terus kemudian teman-teman sudah pilih dari pupuk ini. Nah, ini. Nah, habis itu baru teman-teman bisa menjalankan kalkulasi seperti itu. Pastikan itu sudah selesai dulu ya. Nah, ini sambil teman-teman coba buka hydrobody-nya dan coba running dulu kalkulasinya dari pilihan pupuk-pupuk teman-teman yang pupuk teman-teman yang mau dipakai seperti itu. Nah, kalau ada message seperti ini nanti akan diperlihatkan di practice session. Nah, berarti calculations carry out successfully. Berarti kalkulasi teman-teman sudah berhasil di situ. Nah, biasanya pada awal-awal apalagi teman-teman mendapatkan formulasi baru atau ganti pupuk baru, jenis pupuk baru, ini akan ada beberapa error message. Nah, yang pertama misal ini, KNO3 is not used within the final result, bla bla bla. Nah, ini tandanya ada pupuk yang memang dia tidak perlu dimasukkan ke dalam racikan. Seperti itu. Jadi di-remove pun nggak apa-apa. Nah, ini akan tetapi ada beberapa kasus di mana ada bug atau error seperti itu. Nah, nanti akan dijelaskan di dalam practice session ya, teman-teman ya. Terus kemudian di sini ada gross errors on K R2 high. Nah, di sini berarti ada gross errornya terlalu tinggi, entah itu minus atau plus. Nah, kekurangan atau kelebihan yang melebihi toleransi gross error. Nah, ini nanti akan kami bahas di bagian formula, di bagian optimasi ya, teman-teman. Gitu. Nah, kemudian ada ini. Nah, ini there must be at least one substance containing each element. Nah, terus di bawahnya biasanya ada diikuti no substance is providing MO. Berarti di sini tandanya apa, teman-teman? Dari racikan pupuk substance yang teman-teman pakai ini tidak ada yang memenuhi untuk unsur di sini kasusnya adalah unsur molybdenum. MO itu tidak ada dia. Nah, berarti teman-teman harus menambahkan pupuk yang memiliki unsur hara molybdenum seperti itu. Oke, nah bergerak ke research teman-teman di baik sebelahnya main page. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan hasil, nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, gimana cara bacanya? Cara bacanya ini yang pertama ini adalah substance name, ini adalah pupuknya ya, nama pupuknya ya. Formulanya ini teman-teman nggak perlu diperhatikan banget gitu. Nah, tapi kalau mau teman-teman tahu apa kalau teman-teman mau tahu formulanya apa silakan. Nah, ini amount. Amount ini adalah berapa banyak yang harus teman-teman pakai pupuknya dalam satuan gram per sekali bikin. Nah, sekali bikin ini aku kan tadi default 2000 liter. Untuk 2000 liter air tandon, aku bikinnya butuhnya segini berarti. KNO3 1,2 kg, 1261 gram, Mak S dia 490 gram, dan lain sebagainya. Seperti itu. Satuannya gram ya. Nah, ini ada preparation cost. Preparation cost ini adalah aku habis duit berapa untuk pupuk tersebut. Nah, di sini di bawahnya pas di sininya, sini ini ada total cost dan calculated for the preparation of 2000 liter. Jika saya ingin membuat 2 larutan pupuk untuk 2000 liter dengan formulasi Sadiva untuk sayuran daun, maka saya membutuhkan pupuk segini, KNO segini, pakai segini dan lain sebagainya. Nah, itu namanya hasil result atau hasil kalkulasinya seperti itu. Nah, di sebelah kirinya teman-teman, ini ada namanya kadar unsur ya. Dari NO3-nya ada berapa ppm, NH4-nya berapa ppm. Nah, ini penting nanti kalau teman-teman mau coba troubleshooting. Ketika teman-teman menemukan gejala defisiensi hara di lapangan, teman-teman bisa otak-atik di bagian unsur haranya. Entah misal
ditambah atau misal dikurangi apabila unsur haranya berlebih. Nah, tahu kira-kira unsur haranya berlebih atau enggak selain dari lapang, kita tahu dari gross error di bagian formulasi. Nah, sorry, ini saya hapus aja. Nah, ini gross error atau GE. GE ini teman-teman menandakan bahwa dari formulasi tersebut ada, jika angkanya 0 berarti tidak ada apa namanya, selisih antara ppm yang ada di dalam pupuk tersebut dengan yang ditargetkan seperti itu. Akan tetapi jika ada angkanya ini bukan 0, minus atau plus, berarti dia ada selisih, baik kurang atau lebih. Kalau minus dia kurang dari yang ditargetkan, kalau lebih plus dia itu lebih dari yang ditargetkan. Apakah itu bisa ditoleransi? Kalau saya sih sebenarnya toleransinya sekitar 10% seperti itu. Nanti kan bisa di fine tuning, akan dibahas di bagian optimasi seperti itu. Nah, ini ada export to CSV. Export to CSV ini untuk mengekspor racikan dari pupuk ini ke Excel seperti itu. Dan ini adalah informasi mengenai nilai EC, electric conductivity, kalau teman-teman memakai EC sebagai satuan untuk perhitungan nutrisi seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi ini interface dari kalkulasi kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman harus mempunyai formulasi database pupuk, dan pupuk-pupuk yang akan teman-teman pakai pastikan memenuhi semua unsur hara. Kemudian teman-teman running dari formulasi tersebut. Nah, sebelum running kita pastikan teman-teman mau untuk berapa liter nih. Misal ada tandon, misal nih kasus aja ya. Ada tandon 100 liter. Nah, berarti volumenya teman-teman isi 100 liter. Nanti akan kalkulasinya untuk 100 liter tersebut. Seperti itu. Itu per sekali ngisi atau per sekali racik seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu kalau kalkulasi yang lancar barusan. Kalau kalkulasinya muncul 2 pesan error ini, gimana kira-kira? Nah, ini ada beberapa solusi. Lengkapnya sih sebenarnya ada di bagian itu ya, practice session ya, tapi ini pengantarnya aja dulu. Nah, contoh skenario 1. Nah, di sini ini ada beberapa pupuk yang satu pupuk yang dia itu sorry, di sini ini kita pakai kita coba pakai gini. Teman-teman skenario-nya untuk formulasi kita pakai yang namanya RES Sadiva. Yang dari bagian formulasi itu teman-teman kopas aja ini angka-angkanya. 165, 25 dan lain sebagainya, kopas aja dulu. Kemudian teman-teman masukkan pupuk-pupuk ini. Nah, kemarin kan saya sudah memberitahu ya untuk Kalnit ini apa, FEDTA, FlexG dan lain sebagainya. Kalian masukkan aja. Ah, ini yang mungkin belum ada ini MAP, Merauke MN. Nah, teman-teman coba cari informasinya. Nanti masukkan ke database. Nah, masukkan ini semua ke dalam substance use for calculation untuk perhitungan. Kemudian teman-teman coba running. Pasti akan ada beberapa pesan error pupuk-pupuk yang ada beberapa pupuk yang tidak digunakan. Dan gross errornya ini banyak banget, tinggi banget di beberapa unsur. Di NO, di P, di K, di ZN, B, CU, dan ini MO. MO ini nggak ada malah. Nah, ini kira-kira gimana ini troubleshootingnya? Nah, troubleshootingnya gimana teman-teman untuk formulasi yang agak error ini? Yang pertama, kita coba remove pupuk. Ya, jadi kita menghilangkan flex G. Pupuk majemuk yang cakupannya luas. Contohnya flex G. Biasanya pupuk-pupuk yang majemuk ini, yang cakupannya luas ini, dia ini agak ngerusak sistem ya, kalau bisa saya bilang ya. Mengganggu perhitungan seperti itu untuk racikan. Jadi coba di remove aja dulu. Seperti itu. Nah, kalau untuk gross error yang negatif, misal contoh di sini adalah MO. Nah, MO sama boron. Kita bisa tambahkan opsi pupuk tunggal sesuai unsur hara tersebut. Nah, jika MN. Nah, MN ini kan ada ini. MN. Nah, ini MN enggak. Nah, biasanya di sini MO. MO ini berarti 100% dia nggak ada sama sekali malahan.
Berarti kita nambahkan pupuk tunggal MO atau pupuk MO biasa. Biasanya itu bentuknya natrium molibdat. Nah, atau majemuk jika Ge negatif ada di beberapa unsur. Nah, ini teman-teman coba mix and match aja. Misal di sini skenario-nya kan B, Cu sama MO. Nah, teman-teman cari pupuk majemuk mikro yang memiliki 3 unsur tersebut. Kalau ada pakai, kalau nggak ada cari yang tunggal saja, yang memenuhi B saja, Cu saja atau MO saja. Itu lebih mudah. Nah, ini mix and match pupuk sesuai dengan harga dan ketersediaan, baik dari budget maupun dari availability. Ada nggak di daerah teman-teman seperti itu? Nah, ini adalah hasilnya setelah optimasi. Nah, ada beberapa pupuk yang saya hilangkan dan saya tambahkan. Nah, di sini flex G ini kita tidak dipakai. Nah, ini lihat aja flex G-nya 0. Oke, sorry. Ini saya hapus dulu. Ini flex G-nya 0, nggak dipakai, tapi saya mau menambahkan beberapa pupuk. Contoh karate plus boroni, terus Merauke apa namanya dan lain sebagainya. Nah, itu nanti teman-teman bisa pakai. Jadi di sini setelah optimasi teman-teman, langkah-langkah tadi itu namanya optimasi ya. Ini gross error-nya kecil di sini. Nah, gross error-nya di sini cuma 1%, 2%. Nah, jadi dapat ditoleransi seperti itu dengan formulasi unsur hara yang relatif sama yang tadi itu, yang Resadiva itu. Seperti itu. Nah, ini contoh skenario 2. Ini akan dijelaskan juga nanti di bagian practice session ya. Kalau ada pupuk yang stoknya habis bagaimana? Nah, kalau ada pupuk misal kehilangan stok Vitaflex. Nah, ini adalah pupuk yang dipakai tadi tanpa Flex G ya. Tadi Flex G tidak dipakai. Jadi ada Kalnit, FEDTA, Karate plus Boroni, KNO3, MAKS, Merauke MN, MKP, natrium molibdat. Nah, tadi kan aku bilang ada natrium molibdat di situ. MPK Merauke dan SOP. Nah, Vitaflex dan Flex G ini nggak ada. Nah, padahal Vitaflex ini sebelumnya ada, dibutuhkan, tapi habis. Misal, habis. Nah, gimana? Oke, kita run dulu aja, nggak apa-apa. Lihat pesan error dan hasil pembacaannya. Nah, kalau pesan errornya dia seperti di sebelah kanan, no substance is providing unsur hara apa, berarti kita harus nyari mau nggak mau pupuk alternatif yang mempunyai unsur hara tersebut. Misal MO ya, cari aja pupuk MO yang mengandung natrium mengandung molybdenum yang pastinya memenuhi dua syarat pupuk hidroponik awal tadi yang sebelumnya saya sempat jelaskan seperti itu. Nah, apabila yang terkait gross error ataupun plus minus, ini kita harus ngotak-ngatik. Nah, ngotak-ngatiknya gimana? Dijelaskan di video practice session nanti. Nah, ini kalau kita nambahkan pupuk MAP dari dalam database, nah hasilnya nanti akan di dalam gambar sebelah kanan ini. Nah, sebelumnya kan nggak ada MAP di sini. Kita kan nggak ada MAP. Mana ada MAP di sini? Nggak ada kan? Nah, kita coba tambahkan MAP di sini. Nah, pupuk MAP monoamonium fosfat. Nah, nanti teman-teman cari aja database-nya. Nanti akan ada seperti ini, teman-teman. Nah, nggak seburuk tanpa Vitaflex banget. Nah, akan tetapi ada beberapa bagian yang memang dia gross error-nya masih tinggi. Contoh K. Contoh CU ini yang paling jelas. Dia kurang 78,5%. Oke. Nah, gimana caranya? Seperti yang bisa kita bilang tadi, kita harus menambahkan pupuk yang memiliki Cu. Nah, kalau minus ini berarti kan kita nambah unsur tunggal saja. Cu, apakah ada pupuk yang dia cuma unsur Cu aja? Ada. Contohnya Merauke Mikro Cu EDTA. Nah, run lagi. Kalau GE-nya dia nggak sampai 10%, baik plus atau minus, ya kita udah bagus. Tapi kalau misal runningnya masih ada, nah kita nyoba nanti. Nah ini list-list pupuknya ya. Jadi ada MAKS, MKP, FE, Karate plus Boroni, MAP dan lain sebagainya. Nah ini kalau tidak ada Vitaflex berarti kita pakai Flex G teman-teman. Kita pakai lagi Flex G-nya. Seperti itu. Nah ini adalah substance yang
kita pakai tadi itu. Nah, akan tetapi di sini ada sedikit yang lainnya udah pada nol nih, nol semua. Nah, ada di sini K. K di sini dia berlebih. Kita coba fine tuning. Nah, fine tuning di bagian pupuk yang memiliki K di situ. Nah, pupuk yang punya K apa kira-kira teman-teman? Di sini ada opsi oke, ini kita ganti warna. Di sini ada opsi SOP. Terus kemudian ada nah ini formula baru dilihat di sini teman-teman. Jadi mana cari pupuk yang punya K, MKP, SOP dan itu aja dua dulu. Sama KNO mungkin ya. Oh ya, sorry, di sini nggak ada KNO ya. Nah, oke, nggak ada KNO di sini. Berarti kita pakai MKP sama SOP. Kita otak-atik di situ, fine tuning. Nah, di sini. Nah, amount edit to fine tune nanti kita akan coba di video. Gimana caranya fine tuning seperti itu. Nah, udah. Nanti kalau di fine tuning hasilnya akan gimana? Nah, nanti coba cek di video. Nah, ini larutan stok ya, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah sempat mendengar ya, atau syukur-syukur masih ingat mengenai apa itu larutan stok di hidroponik. Jadi, untuk larutan stok itu adalah larutan pupuk yang pekat seperti itu dan akan digunakan untuk larutan utama ini diencerin lah istilahnya gitu. Nah, di sini ini ada kita paling bawah dulu ya, concentration factor. Concentration factor ini apa? Jadi concentration factor ini dia itu berapa kali lah yang perlu dikonsentrasi gitu. Nah, oke, sebenarnya harusnya yang awal ini dulu ya, sorry ya. Volume awal. Nah, kita larutan stoknya mau berapa? Biasanya kalau saya untuk 2000 liter itu larutan stoknya A dan B itu 20 liter. Jadi seper berapa itu? Seper 100, 1%. Ya. Nah, ini 20 liter. Nah, kemudian di sini kita centang concentration A plus B solution. Nah, kemudian concentration faktornya karena saya mau ini eh, volume tangki VT itu dia 2000 liter. 2000 liter. Nah, stock solution sama concentration factor ini berhubungan. Jadi rumusnya volume total atau volume tangki dia itu volume larutan stok. Jadi di sini ada VS dikali faktor konsentrasi atau FK. Nah, di sini sorry ya tulisannya jelek ya. Jadi di sini ada 20 dikali 100. Nah, makanya konsentrasi faktor di sini 100, di sini 20 berarti sama 2000 liter masuk. Gitu ya. Nah, kemudian untuk hasil nanti di sini akan ada huruf. Nah, huruf di sini menandakan bahwa jenis pupuk tersebut itu ada di stok apa? B kah? A kah? Nah, patokan saya ini ya. Pupuk selain KNO3, Fe, dan kalsium nitrat itu ada di stok B. Kalsium nitrat, KNO3, dan Fe itu ada di stok A, lainnya ada di B. Seperti itu. Apa pentingnya? Pentingnya untuk racikan itu biar tidak terkristal atau mengendap. Seperti itu. Ini urusan kimia ya teman-teman ya. Gitu. Nah ini pengantar ya untuk kalkulasi dan optimasi. Kita nanti coba main banyak di practice sessionnya seperti itu. Karena kita akan otak-atik pupuk dan lain sebagainya. Mungkin itu dasar-dasarnya ya teman-teman. Oke, baik. Mungkin apabila ada pertanyaan, langsung saja ajukan di kolom komentar, teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Mungkin ini adalah video terakhir untuk bagian dasar dari kalkulasi pupuk seperti itu, peracikan pupuk. Kurang lebihnya mohon maaf. See you in practice session ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.